Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak DRS Margiono selaku penanggung jawab Lembaga Iqra, panjenenganipun Bapak Haji Imam Muslim, Direksi Lembaga Iqra, serta seluruh ustadz dan ustadzah yang ada di lembaga ini ingkang kawula mulyakaken, peserta pengajian tafsir yang berbahagia. Nerusaken ayat ingkang kepengker. Hari ini kita pada ayat ke-18. Cuma kula mengulang dari ayat yang lalu, nyinggung kedik bab ini berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ija'ahal mursalun. Wahai Muhammad, buatlah perumpamaan pada orang-orang kafir Quraisy Mekah, pada satu kampung, pada satu daerah, tatkala datang utusan-utusan kepada mereka. Id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Tatkala telah datang pada mereka dua orang nabi. Nabi ini yang kemudian dalam riwayat, dalam tafsir Yasin ini disebutkan utusan dari Nabiullah Isa. Jadi ono wong loro diutus oleh Nabiullah Isa agar datang ke kampung itu, namanya kampung Antiokhia. Nah, tapi wong loro ini tidak dipercaya oleh masyarakat niku. Fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian Allah menambahkan dari dua orang ini orang yang ketiga. Jadi Rasul loro gak dipercaya, nambah lagi Allah Rasul yang ketiga dengan mengatakan inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini diutus untuk kalian semua. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Tapi masyarakat itu tidak ada yang mau menerima keberadaan para rasul-rasul Allah. Ma antum illa basyarum mithluna. Kalian ini hanya manusia seperti kami. Jangan ngaku-ngaku sebagai nabi. Sampan mangane sego, aku yo sego isih padha ae. Mosok sampean ngaku-ngaku jadi nabi. Ini penolakan kampung pada saat itu, masyarakat Antiokhia. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kecuali kalian ini telah berbohong, kecuali kalian ini berbohong. Jadi wong-wong gak ono sing dipercaya. Ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika dakwah nang masyarakat Mekah pada saat itu pun juga tidak ada yang menerima, yang mempercayai Abu Bakar, yang percaya Sayyidina Ali, yang percaya Sayyidah Khadijah. Hanya orang-orang tertentu. Niki qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan, para nabi itu mengatakan, Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah para utusan untuk kalian semua. Wa ma alaina illal balaghul mubin.
dan tidak ada bagi kami kecuali hanya menyampaikan risalah. Jadi nabi-nabi niku gak ono kejaba mung nekakne risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun terus dawuh qalu, ini ayat yang akan kita bahas selanjutnya sing kepengker. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, aku iki nampa barang elek iku sebab kalian. Aku menerima kesialan ini sebab kalian. Dalam tafsir ini disebutkan ketika para nabi-nabi itu datang, ketika rasul-rasul ini datang untuk mengajak kepada kebaikan, delalah masyarakat itu menolak, dan pada saat itulah wabah penyakit datang, ekonomi terpuruk, banyaknya penyakit dan segala persoalan-persoalan menghimpit masyarakat pada saat itu. Napa ature para rasul begitu mereka mengatakan, kami ini ekonomi kami terpuruk gara-gara kamu, persoalan kehidupan kami tidak nyaman gara-gara kamu. Mereka mengatakan, la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Nek awakmu kabeh gak gelem mareni, tetep dakwah ae. Ngoten. Kalau kamu tidak berhenti dari ajaan-ajaan ini, niscaya aku rajam kalian semua dengan siksaan-siksaan yang pedih. Jadi nabi-nabi Gusti Allah yang mengajak kepada kebaikan, yang menghantarkan umat agar menuju nang barang sing apik, itu ditolak oleh mereka. Jarene kata mereka, kedatangan kalian ke sini ini justru menambah kesengsaraan kami. Teng mriki dipun dawuhaken, begitu para nabi-nabi itu datang, penyakit datang, ekonomi mboten mapan, segala-galanya mboten enak dipun raosaken masyarakat pada saat itu. Pun terus pundi jawabane para nabine Allah, qalu ta'irukum. Para nabi-nabi Allah mengatakan, justru datangnya satu musibah itu bersama kalian. Keengganan kalian untuk menerima petunjuk Allah, keengganan kalian untuk menerima ajaran-ajaran Allah inilah yang menjadikan kalian hidupnya tidak terarah, tidak menentu, tidak menerima keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, jari umat-umat yang surat Yasin ini, kedatangan nabi-nabi itu dianggap membawa kesialan. Datangnya para nabi itu membawa dampak sing mboten sae kangge masyarakat niku. Padahal mboten. Kita mendapatkan satu hal yang mboten ngenakno teng awak. Uripe awake dhewe mboten ditata mbek Gusti Allah itu karena kita ini seringkali lalai terhadap perintah Tuhan. Angger awake dhewe niki gelem manut nang tatanane Allah, dulur. Niki janji Allah lho nggih. Halo. Ini janji Allah lho. Nek wong masyarakat itu daerah kono, wong Indonesia lah, wong Tulungagung lah, mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Tapi walakin kadzabu, tapi rata-rata wong gak patek percaya. Buktine kon salat yo sik bodho angel, nggih. Jangankan ngomongno jamaah, salat 5 waktu niku mawon tasih wonten lho sing gotang-gotang lho. Halo. Ini survei saya di lapangan loh ini. Enggak ono mawon. Enten mawon sing gak salat. Ya Allah, padahal maaf, salah satu pintu keberkahan rezeki, ada 5 hal yang membuat rezeki kita berkah. Nomor 1, eling-eling, jangan pernah meninggalkan Allah dalam urusanmu
tatkala kalian mencari rizki. Ojo pisan-pisan ninggal perintah Gusti Allah nalikane panjenengan kabeh niki golek sandang pangan. Nyambut gawe wajib, ngopeni anak bojo wajib. Anda menjadi orang kaya beruntung, dengan kekayaan itu Anda bisa membantu orang lain. Betul? Dengan kekayaan itu Anda bisa bersedekah, santunan yatim piatu, santunan kangge wong gak duwe, rondo-rondo tuwa, anake wong gak duwe disantuni, karena Anda menjadi orang kaya. Kaya itu bagus. Gak ono wong sugih niku elek, mboten enten. Sugih niku sae. Lho kan? Dengan ekonomi sing panjenengan duweni, Anda bisa menyekolahkan anak-anak Anda ke sekolahan sing dhuwur, nggih. Mboke kula pengen kuliah, walah nduk, adikmu papat lho sik bodo bingung diragati kok. Wis to kowe tamat SMA tok wis, kae tanggamu kae wis arep nekokne awakmu. Loh, kalau ekonomi kita pas-pasan, ngapunten nggih. Arep nyekolahne anak gak kuat, rek ujung-ujunge wis to nduk tampa nang lamarane. Tapi kalau Anda menjadi orang kaya luar biasa, bisa membantu orang lain, dengan kekayaan itu Anda bisa bersedekah, ngekei santunan. Tapi ono syarate, jangan pernah kau tinggalkan perintah Tuhanmu dalam rangka golek rizki. Nguber nyambut gawe pol-polan, perintah zuhur ditinggalno, perintah asar ditinggalno. Ra ono barokahe, Mbak Yu. Ini anak-anak kita yang hari ini bekerja, entah dimanapun dia bekerja. Jam pira iki mamu? Oh. Anak-anak penjenengan yang hari ini bekerja apapun pekerjaannya, nggih, wis to, mulai dari yang jadi pejabat maupun yang non pejabat. Ojo pisan-pisan golekne sandang pangan nang anak direwangi gak sholat. Keberkahan rizki itu dari sini loh. Ketika kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah, mantun subuhan niku zikir dhisik, barokai zikirmu, barokai wiridanmu, barokai lekmu maca Al-Qur'an, rizkimu menjadi berkah. Lho, urung subuh wis budal. Jam 3 wis budal, jam 4 wis budal, jam 5 mulai zuhure mbuh. Iya, ini loh yang harus betul-betul kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jadi ojo nuwun sewu, ojo nyambut gawe sampai lali sholat. Dari mana rizki itu kamu dapatkan, dengan cara apa ia kamu peroleh, dan setelah itu untuk apa ia kamu pergunakan. Tekongan di rizkimu itu kok golei. Dari yang halalkah? Dari korupsikah? Dari mencurikah? Mari ngono nalika golek dhuwit iku salat apa gak? Ngibadah nang Allah napa mboten? Setelah itu setelah itu rizki yang kamu dapatkan itu untuk apa? Ayo dingenen maneh. Jangan-jangan ruwete rumah tanggaku, ruwete keluargaku, ruwete semuanya ini karena saya ketika mencari rizki salah dalam saya mencari rizki. Ojo pisan-pisan golek sandang pangan lali nang taat. Niki janji Allah loh ning Al-Qur'an. Nek penduduk negeri niku bodo iman, penduduk negeri niku takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jangan menyalahkan Nabi jiri ning ayat ini. Anda kesini bawa kesialan. Ketika ono kiai dawuh-dawuh, wah gara-gara kiaiku uripku gak penak, mboten. Yang membuat sial karena kita tidak pernah mengikuti ajaran Gusti Allah. 5 hal ini nanti kalau sampai dia dereng.
Ora sida ngaji tafsir tekan kono. Oke, saya ciplik 3 saja ya. Nanti yang 2 yang akan datang. Tawan-tawan gitu. Oke. Sing nomor 1 niku. Allah tu akhira syai'an min faraidillah li ajlil kasbi. Jangan kau tinggalkan perintah Tuhanmu, jangan kau tinggalkan anjuran-anjuran Tuhanmu li ajlil kasbi. Karena untuk bekerja. Nyambut gawe niku mboten dilarang, nyambut gawe niku perintah. Anda bisa membantu orang lain itu ketika Anda jadi orang kaya. Nggih. Tapi nek kekayaan yang kita tumpuk-tumpuk ini ujung-ujungnya ngapunten, ujung-ujungnya kita lalai terhadap perintah Allah nggih mboten enten napa-napa nggih. Barokah rezekimu walaupun hanya sedikit itu karena Anda menjalankan perintah Allah. Urung subuhan kok wis nyekel tank. Tepak duhuran wis ndak roh duhure karo asare. Karena yang dalam di otaknya begini. Wong lek nyambet gawe koyo ngene lho gak cukup-cukup. Apa meneh mek eglek. Lha ngoten nggih. Salah berpikir sing model ngeten iki salah. Tuntunan ilahiyah itu harus kita tanamkan. Jok nuruti karepe akal tok. Karepe akal orang kalau bekerja sejak subuh pekerjaan jam 8 sudah selesai. Wong tandur wis cukup. Nah ngono. Tandur wis cukup, ngedet wis cukup, sembarang cukup. Kayak bendina ngono iku. Zuhur gak ono zuhure, asar gak ono asare. Secara teori Anda jadi orang kaya. Gusti Allah niku aja mbok kok teori ngono lho. Ya beriman, ya bertakwa, percaya nang Allah. Takwa Allah ya salate, ya posone, ya zakate dilakoni. Keberkahan datang. Lek mbok teorek nih, orang berkewajiban zakat sugdo napa mboten bandane? Halo. Ketika Anda mengeluarkan zakat berkurang? Ya pasti berkurang. Orang itu kalau berzakat pasti hartanya berkurang. Tapi perintah Gusti Allah nyapa kok kon berzakat, ini membawa keberkahan. Lek mbok teori poh panen oleh 13 kental kok ngetokne karo tengah 13 1,3 kental. Masya Allah lagi tak tuku mes ra sembalik iki modal. Lho, lek mbok matematika ngoten gak sida ngetokne zakat. Ojo di teori-teori damel akal orang mau berbuat baik. Itu satu. Sing nomor loro wa ayastafifa fi nafsi. Niatono lek nyambet gawe semata-mata untuk mencukupi keluarga agar menjadikan keluarga kita ini ekonominya mapan, segalanya mapan. Jangan sekali-kali niat nyambet gawe untuk bersaing dengan orang lain. Dieling-eling. Ojo niat nyambet gawe karena ingin bersaing dengan orang lain. Seberapa besar pun penghasilan panjenengan, kalau tujuannya untuk bersaing, tidak pernah merasakan puas. Wis talah, oleh sak pira panjenengan? Oleh sak pira akeh? Anda yang dapat gaji, sing lanang pegawai negeri, sing wedok pegawai negeri, urung sing neng omah mulai ke sekolah nih, sik blantik sepeda motor, sik blantik mobil, urung sik duwe sawah neng dinding ngono. Anda ndak pernah bisa bahagia Pak Bu. Nek tujuane lek mau nyambet gawe krana kepengin bersaing karo dulur mulana. Mas iso ngono aku kudu iso ngene, Mas iso ngono aku kudu iso ngene. Halah, sampean ndak bahagia. Dulurmu wedok tuku ngene, meri, turu tuku ngene, meri. Ngomong, "Dik, nyapa? Mas saiki tas tuku mobil nyarne." Jangan pernah bersaing dengan orang lain. Orang kerja kok diniati bersaing. Niatono kerja ngragati anak, niatono kerja ngopeni anak bojo, niatono kerja gak niat njaluk.
Ngono lho, nyambut gawe ngeten niki lho sing barokah. Untuk keluarga sakinah, untuk keluarga ayam tentrem, kangge anak bojo sae, anak-anak digiring nang pendidikan sae, diarahkan nang api sae. Karena rizki yang kita dapatkan barokah. Puncaknya ketika orang itu dalam bekerja tujuannya bersaing, ini dikhawatirkan menghalalkan segala cara. Nggih. Uang niku nek tujuannya uber-uberan, embuh piye caraku, sing penting aku kudu iso luwih dhuwur timbang kae. Rugi. Ngeten. Wis to masih omong biasa-biasa mawon. Mek gur duwe lemah sak hektar paribasane. Syukurana. Oh lemah 50 ae ngoten. Ya wis lek ngono. Kleru kalau niki nak matur. Salah, ya wis tak baleni. Mas yo duwe lemah 50 ngono ya. Mas yo duwe lemah 50 syukur ana. Oh, ngono. Sak hektar niku ombo nggih. Nggih, nggih. Oke, syukurana. Bismillah nyambet gawe. Ini di pagi hari zikir, mantun zikir maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nyambet gawe. Lho ngoten, kenapa kok ngoten? Dawe Rasulullah kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ay qalilul barakah. Semua aktivitas yang berpotensi baik, semua hal yang punya nilai-nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, aqta ay qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Lho ngoten, maos bismillah dulur. Lho ngoten, pun napa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Arep lungguh, bismillahirrahmanirrahim. Badhe jumeneng, bismillahirrahmanirrahim. Badhe masak, bismillahirrahmanirrahim. Lho ngoten. Lha mulane kumpul bojo ki kon ndonga niku ben anake niku beneh. Lah bapake lho ora raup, rek. Susu ae. Lho bener lho, ana doane lho. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma. Nah, sing hafal titik. Jangan-jangan tidak terbiasa itu. Harus dibiasakan. Niku sampean lak gawe anak. Oh iya lek kok trimo gawe onde-onde gak apa-apa. Ngoten. Kalau ingin anak-anak kita berkualitas, kalau ingin ekonomi berkualitas, kalau segalanya ingin baik, jangan lupa untuk membaca basmalah. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay qalilul barakah. Sedikit keberkahannya, aktivitas apapun yang punya nilai baik. Jangan lupa baca basmalah. Napa mawon pun. Arep ngarit pari, arep ngunjuk, badhe dahar, napa mawon pun. Jangan lupa baca basmalah. Jumeneng king pinarak niki, lek ngadeg. Wacaan basmalah. Karena kita tidak tahu keberkahan itu ada di mana. Oke, sing nomor 3. Yakinlah bahwa yang membuat Anda sukses itu Allah, bukan usaha panjenengan. Pintermu iku mung sarono. Sehingga dengan begini kita tidak mudah mencaci orang yang hari ini belum sukses. Penjenengan ndak bakal ngremehne tonggo, ndak bakal ngremehne konco yang hari ini belum sesukses panjenengan.
Karena Anda meyakini bahwa semua anugerah datang dari Allah. Allah ya'takida anna rizqahu min kasbihi walakin ya'takidu anna rizqahu minallah wal kasab sababun. Jangan pernah menduga bahwa rizki yang datang kepada Anda itu karena kecerdasan panjenengan. Jangan pernah menduga bahwa Anda jadi orang sukses karena kehebatan panjenengan, tapi semata-mata dari Allah. Anda berusaha menciptakan kesuksesan itu sebuah upaya, tapi Allah yang menentukan segalanya. Bukti nih, pirang-pirang orang yang anaknya orang kaya belum tentu jadi orang kaya, dan tidak sedikit anak wong biasa yang kemudian dia menjadi orang sukses. Kathah ta ngoten niku? Berarti urung mesti anak gajah dadi gajah, urung mesti anak kucing dadi kadang kalau anak gajah dadi kucing, anak kucing dadi gajah. Kalau begitu prinsip yang kita pakai, kita tidak pernah menghina orang lain yang hari ini belum sesukses kita. Woi, sugih titik ngene lek omong kementus. Gede-gede. Bojoku ki gajine semene. Anakku ki lek ngirim per bulan semene, sampai ATM-e ra sedeng. ATM ndak sedeng, ATM model apa nih? Dan dia berbangga-bangga seolah-olah itu semuanya datang dari anaknya, datang dari pinter bojo. Aboten, Allah yang menghendaki. Jangan berpikir bahwa Anda itu jadi orang-orang top itu karena panjenengan. Ada Allah yang menjadikan ini semua. Loh, ngoten. Mulane ayat teng mriki niki qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu karena kalian tak mau mengikuti perintah Gusti Allah. Lek awake dhewe iki manut nang Allah, masyaallah, sae Mbak Yu. Salat duha walaupun seminggu sekali lakonono. Walaupun sak dangange lakonono, ojo blas. Itu turunan Rasulullah loh. Ngoten, dongane do hafal tapi ora tau dilakoni. Padahal cucu panjenengan, anak-anak panjenengan hari ini itu pinter dongane salat duha. Pinter putune bocah-bocah SD kelas loro niku. Pinter. Allahumma innal duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata. Mbae ra tau ibuke gak tau tapi anake kon belajar sholat. Salah satu kunci keberhasilan anak orang tua mendidik anak ketika orang tua bisa menjadi uswah, menjadi teladan. Lah lek wong tua gak iso didadekno teladan, ndak bisa. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datang dari penghujung kota. Nah, ini kota Antiokhia itu. Dan datang dari penghujung kota seorang lelaki yang mengatakan begini, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para utusan-utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah kalian pada orang yang ajaannya sama sekali tidak mengharapkan balasan apa-apa. Wahum muhtadun, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Berhenti dulu teng mriki. Yang dimaksud rajul di sini sinten? Namanya Habibun Najjar. Niki
awalnya orang biasa. Dia punya anak laki-laki ketika para rasul itu datang. Ditanya, apa benar Anda ini seorang rasul? Betul. Apa tanda kalian? Piyambakipun jawab gitu. Apa tanda-tanda kalian? Saya bisa mengobati orang yang sakit. Saya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu di zaman Nabi Isa nih. Saya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ngeten balapan. Ama aku ma'ayatun, apakah kalian itu punya tanda? Jawabipun, na'am. Na'am. Nasfil marid wa nubrihul akma'a wal abrasah wa nuhyil mauta. Betul, saya punya tanda. Kalian ini ngaku-ngaku jadi rasul ini bener ndak? Iya. Napa tandane panjenengan kalau Anda ini utusan Allah? Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bisa mengobati orang yang buta. Saya bisa mengobati orang yang terkena penyakit lepra. Bahkan saya bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Akhirnya Habibun Najjar ini ngomong, saya punya anak lelaki yang sakit, tolong disembuhkan. Akhirnya pun kedua rasul ini datang ke rumahnya Habibun Najjar. Walhasil anaknya disembuhkan oleh kedua rasul tersebut dengan seizin Allah. Lo bareng ngoten akhirnya Habibun Najjar niki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sak sampune iman itulah ketika para rasul-rasul ini ditolak oleh kaum Antakiah, beliau mengatakan ngeten iki, ya qaumi ittabi'un mursalin, wahai kaumku ikutilah para utusan-utusan ini. Ittabi'u ma la yas'alukum ajron wala wahum muhtadun, ikutilah orang yang dalam ajaannya sama sekali tidak mengharapkan balasan, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Saya berhenti dulu. Ada dua hal yang menjadikan orang yang ajaannya bisa diabaikan. Jadi ada dua hal yang ajaannya itu bisa diabaikan. Satu, ketika ajaannya ini menyesatkan, ngajak nang barang sing boten sae, maka ajaannya harus kita abaikan. Jangankan ngoten, tiang ngalim niku mawon nek mboten takwa Allah, ini ajaannya niku sulit untuk diterima. Kanjeng Nabi niku nate dawuh dateng Sayyidina Ali, ya Ali, idza lam yakunil alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Nek ana wong alim kok sampai ndak takwa Allah, maka ajaan-ajaannya sia-sia. Orang alim itu bukan orang yang cerdas, orang yang hafal ilmu, bukan. Orang alim itu bukan orang yang bukunya banyak, bukan. Alim itu orang yang mampu menempatkan posisinya sebagai makhluk yang al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadih. Sing iso ngenggokne posisine dekne hubungane nang Allah. Bagaimana ibadah sholatnya, bagaimana ibadah puasanya, bagaimana tentang zakatnya, bagaimana dengan sumber pendapatan yang ia dapatkan dan untuk apa setelah ia dapatkan. Iki jenenge wong sing iso ngenggokne al-haq al-qaim bi huquqillah. Hubungane nang Allah sae. Sing nomor kalih wal qaim bi huquqi ibadih, mampu menempatkan dirinya kepada sesama makhluk Gusti Allah. Salate sae kangge Allah, posone sae kangge Allah, tapi nek jeneng ngrasani, ini berarti hubungan kita sama Allah baik, sak podo-podo mboten sae. Lah niki jenenge dereng muttaqin.
tiang alim. Makanya sekarang orang alim itu bukan orang pinter, nggih. Tapi orang yang mampu menempatkan dirinya di hadapan Allah juga kepada sesama makhluk Gusti Allah. Wonge mboten pinter, hanya setiap ahad hadir di majelis niki, ngrungokne fatwane kiai, ngrungokne ceramah ulama, ngrungokne tafsir, mulih ngilmune digawa, dilakoni. Niki lho sing jenenge wong ngalim, sae. Lho ngaten. Bukan yang sing hafalannya banyak, ilmunya mboten. Orang alim itu mampu menempatkan dirinya di hadapan Allah serta di hadapan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita mawon. Ada seorang ulama besar. Asmanipun Imam Asyibli, kondang sebagai waliullah. Beliau ini ibadahnya bagus, segalanya bagus, hubungannya nang Gusti Allah. Satu ketika di malam yang sangat dingin, musim berdiding, beliau keluar rumah menemukan seekor kucing yang masih kecil. Kemudian roh kucing yang kedinginan itu beliau bawa pulang. Kucing ini beliau bawa pulang, dibawa ke perapian, dipun anget-angetaken ngoten. Awalnya teng jaba wis kedinginan jenenge kucing nek cilik nggih, kok mulih dibawa ke situ. Sak sampune dibeto wangsul, dibawa ke perapian, diberi kehangatan, setelah itu dibiarkan. Wis akhirnya kucing ucul malih. Tidak lama Imam Asyibli wafat. Terjadi percakapan, ada banyak orang yang bermimpi memimpikan Imam Asyibli. Anda mendapatkan anugerah dari Allah nang jero kubur, Anda mendapatkan kenikmatan dari Allah nang jero kubur, iki sebab apa? Ngapunten, apa mergo salat kula? Bukan. Apa karena sedekah saya? Bukan. Apa karena istighfar saya? Bukan. Dijawab karo hatif yang ada di hatif itu suara tanpa rupa. Ada suara yang muncul di dalam kubur itu mengatakan, sebab welasmu ngeten, he si beli ngeten, nggih kowe kelingan pora nalika bengi-bengi kowe welas karo kucing sing kademen yang pada saat itu kedinginan kamu bawa pulang, kemudian kamu bawa perapian. Iya, karena rasa kasih dan sayangmu kepada makhluknya Allah yang bernama kucing, engkau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku mung kucing. Ini namanya al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqi ibadih. Nang Allah hubungane sae, nang sak padha-padha hubungane ya sae. Jangankan kepada manusia, Anda baik sama hewan saja seperti itu loh. Makanya para hadirin, jangan pernah Anda membuang kucing karena takut tidak bisa kasih makan. Dengarkan ini. Ojo pisan-pisan gua kucing atau apapun nang tengah sawah kono. Loh, mengapa saya mengatakan begini? Saya ini sudah berkali-kali bawa pulang kucing. Iya, mulai dari yang 1 ekor pernah saya bawa pulang, 2 ekor pernah saya bawa pulang, 3 ekor pun pernah saya bawa pulang. Sak kepel-kepel. Masya Allah. Saya bawa pulang saja, tidak berpikir jangan-jangan saya nanti dapat rahmatnya dari Allah bukan karena apa? Saya dengan apa? Pembiayaan saya untuk keluarga. Jangan-jangan bukan karena saya mulang madrasah. Muga-muga ae mergo kucing iki lho ngoten kula. Gawa mulih lho ngoten. Ini saya bawa pulang itu. Iku welas nang makhluk Allah itu loh begitu. Enggak. Ini dibuang masih anak-anak, sekepel-kepel. Welasmu nang makhluk Allah, Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, apalagi kepada sesama makhluk. Ya padha mawon, ya makhluk Tuhan.
Jika Anda tidak mau, jika Anda tidak bisa mencintai orang lain karena seiman, paling tidak cintailah dia sebagai makhluk Tuhan. Yuk dibuat status ini ya. Saya ulang, jika Anda tidak bisa mencintai orang lain karena seiman, paling tidak cintailah ia sebagai makhluk Tuhan. Oh, iki makhluk Gusti Allah. Lho ngoten lho. Oh, iku lho ora padha, iku partai ini lho A, aku partaiku B. Lho beda partai saja kok. Halo. Beda partai, beda pilihan lurah yang kadang. Oh, kuwi pilihane kono aku pilih ngono, masyaallah. Ini. Nggih. Jadi Habibun Najjar ini orang yang luar biasa. Satu, ajaan itu bisa diabaikan satu, jika ajakannya menyesatkan, ngajak barang sing gak bener. Yang nomor dua, jika dia mengajak orang lain dalam rangka ingin memperkaya diri atau mencari popularitas. Ini ojo dieloni lah. Golekno ulama, carilah orang yang benar-benar ajaannya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Niki berangkat dari ayat ini. Ittabi'u ma la yas'alukum ajron, ikutilah orang yang ajaannya tidak meminta apa-apa. Tidak ingin cari popularitas, ingin tidak seperti ini, ingin tidak begini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang harus aku banggakan sehingga aku tidak menyembah Tuhan yang telah menjadikan aku, dan kepadanya lah aku akan dikembalikan. Uang niku nek mis duweni keyakinan, orang itu kalau ndelok jam-jamku dhewe to. Ini jam-jam saya sendiri, masa begini tidak boleh. Kamu tadi. Oke, saya lanjut. Orang itu kalau meyakini bahwa akan ada hari pembalasan, penjenengan itu kalau percaya bahwa nanti Anda ini akan dikembalikan loh, maka kita punya persiapan dalam hidup. Beda meneh kalau ada itu apa? Reinkarnasi istilahnya, inkarnasi itu ya. Bahwa manusia itu tidak ada hari kiamat, mati akan dikembalikan lagi dalam bentuk wujud yang lain. Itu. Dalam Islam tidak mengenal ngoten niku. Karena apa? Manusia ini mengalami empat alam. Ada alam kandungan, ada alam donya, ana alam kubur, ana alam akhirat. Kula ngajak dulur-dulur semua, kalau kita meyakini bahwa nanti itu ada surga, dan itu Al-Quran mengatakan banyak, dan Anda juga meyakini bahwa nanti juga ada neraka. Surga tempatnya orang-orang yang diridhoi Allah, neraka tempatnya orang-orang yang dimurkai Allah. Loh, menungso niku nek duweni keyakinan ngoten niku, di dalam hatinya akan berpikir, umurku wis sakmene, apa yang harus saya tanamkan dalam kehidupan saya? Apa meneh sing arep tak lakoni? Kepada Allah kita nanti dikembalikan. Nek matine wong niku diukur kenek, gak apa-apa. Kita hari ini berbuat jelek, nanti agak tua dikit tobat. Nggih. Orang kematian matinya itu datang sewaktu-waktu. Nggih. Ngeten niki kula mudhun ngaji mati nggih saged. Nggih. Nanti tak contohnya aku kan ngomong meneng. Tak contohnya ngene mumpun kula to riyen. Jangan saya dulu gitu. Kita tidak bisa loh menolak terhadap kematian itu, karena pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas
pasti akan merasakan kematian. Ojo wedi nang mati itu. Takutlah jika ia datang sedang kita dalam kemaksiatan. Jangan takut datangnya sebuah kematian. Takutlah jika ia datang sedang kita tidak dalam ketaatan. Ngoten. Lapo kok wedi? Oh, bojoku sik enom kok. Engko aku wedi ngono sapa sing ngepek? No. Apa nek sampean mati kok maaf, kalau kita mati kemudian istri kita nanti seperti apa atau suami kita seperti apa? Yo ndak panggah ono sing lungsur. Lo iya toh. Kalau saya mati mungkin istri saya ada yang ngelungsur ya ndak apa-apa. Lek gelem karo wong wedok anak telu. Dengan saya juga tidak apa-apa. Oh, bojoku mati. Yo itu iya begitu itu loh wong urip kok. Nggih to? Lah kenyataane nek rondo ping 4 barang kan dia mergo ngono kuwi to. Loh, nate mireng mboten enten rondo ping 4? Enten ping 5 aja enek kok. Ngoten niku. Lho ngoten lho. Ya wong urip ngoten niku gitu loh, Bu. Jangan pernah takut mati. Karena mati itu pasti. Yang kita takutkan kalau kita ini mati dalam kondisi kita tidak taat, kondisi kita sedang melakukan maksiat, mati nengai kletek, itu kan beda meneh karo mati nengai jamaah, lo kan benten nggih. Ini loh, apa kletek? Klothok nggih. Niku lho, samproh dekem lho. Samproh dek koprok ngatas dibuka akhirnya metu nomor 5 ngoten niku. Ini jadi tidak perlu kita takutkan kematian karena kita pasti kembali kepada Allah. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang harus aku banggakan sehingga aku tidak mau menyembah Tuhanku padahal Dia telah menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. A'attakhidhu min duni alihah, apakah aku akan mengambil selain Allah sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan? Kita mensekutukan Allah, kita mendewakan selain Allah, kita sembah kayu, kita sembah watu, kita sembah matahari, kita sembah rembulan. Itu semua mboten enten apa-apane. Niki ayat terusipun, iyuridnir rahmanu bidzurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidu. Jika Allah menghendaki kepadaku dengan satu bahaya, la tughni syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidu. Mereka tidak bisa memberi syafaat kepadaku dan tidak bisa menyelamatkan aku. Awake nyembah salene Allah, apakah mereka yang kita mintai tolong benda-benda sing iku iso nyelametne awake dhewe? Saged apa mboten? Tidak bisa. Yang memberi Anda rizki Allah, yang membuat kita mati Allah. Jelas nggih? Mati hidup dan mati kita Allah, kaya dan miskin kita Allah. Ora ana liyane. Ojo njaluk nang liyane saliyane Allah. Tidak bisa memberi pertolongan. Tidak bisa memberi pertolongan. Mboten iso nyelametne awake dhewe. Nek sakniki mungkin Anda bisa diselamatkan dengan Anda bersekutu dengan ngono-ngono kuwi, sing pengen sugih mara dadi sugih, sing pengen ini iso dadi ngene. Tapi nanti ada loh di akhirat pertimbangan penghitungan apa yang kita lakukan selama niki. Nggih? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun itu Anda pasti melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Apapun sing dilakoni awake dhewe menyangkut kejelekan, sekecil apapun kejelekan itu kita nanti melihat dan pasti ono tanggung jawabnya. Ini benda-benda itu tidak bisa memberi pertolongan. Iki lho Quran loh, nggih. Nah, iyuridnir rahmanu bidzurrin, jika Allah menghendaki kepadaku dengan bahaya. Dzurrun itu persoalan-persoalan la tughni anni syafa'atuhum, mereka tidak bisa memberi syafaat kepadaku, wala yang kudiuni, dan mereka tidak bisa menyelamatkan aku. Gak iso, mulane ojo reno-reno. Halo, wis toh sak mlakune ae nyuwun nang Allah. Sing pengen cukup rezekine nyuwun nang Allah, ya Allah paringono rezeki. Ojo nyeleh apa-apa nang sore preng, ngono lho. Halo, ojo ngono-ngono ki ojo. Biar suripe Aldin iki slamet donya, slamet timbangane kepenak donyamu besok nang akhirat soro, nggih toh? Ngoten. Minta kebaikan fid dunya wal akhirah. Ini idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku sampai menjadikan mereka sebagai Tuhan, sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Lafi dhalalin yakti ing dalam kesasar, mubinin kang pertelo. Jika aku menjadikan mereka itu sekutu-sekutu, jika aku jadikan mereka itu sesembahan-sesembahan, matahari, rembulan, animisme, dinamisme, Anda sembah watu-watu nih, ngono wit apa nih, ngono kayu sono, terus kok kayak kok teri napa, sesajen ndok no, anu mbah, niki putune arep lair, muga-muga selamat. Nggih enten namung 3 setunggal mbah. Baik. Anda ini minta Tuhan loh. Gusti Allah loh sing mbok jaluki, aja ngono-ngono iku. Saged dipaham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Oke, sampai di situ saja. Nggih. Nggih, kita klek wonten ingkang ngersakaken tanglet. Kalau saya bisa saya jawab, nek mboten saged kula utang. Nggih, monggo. Kok mesti Pak Malik liyane berada. Kayak mesti mbaulet nih.